ada di tangan Islam. Gitu. Artinya Allah sudah kasih kabar Islam akan kembali memimpin dunia. Tapi Profesor Francis Fukuyama, penasihat Presiden Amerika Serikat ini, dia tolak. Dia tolak. Berarti dia ini seorang kafir yang kafir. Seorang kafir yang kafir. Padahal apa? Banyak pakar-pakar sejarah yang mengatakan Islam akan kembali memimpin dunia. Itu sudah, bahkan lembaga riset The Pew Forum on Religion and Public Life menurunkan hasil risetnya, diprediksi tahun 2072 Islam akan menjadi agama terbesar seluruh dunia. Itu sudah diakui oleh lembaga riset The Pew Forum on Religion and Public Life yang pusatnya di Amerika Serikat. Jadi orang kafir itu percaya bahwa Islam akan kembali menjadi akan mendominasi seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita melanjutkan bahasan kita tentang ada sebuah lembaga yang cukup besar, yaitu lembaga riset dunia yang pusatnya di California, Amerika Serikat. Namanya Rand Corporation. Jadi Rand Corporation ini tenaganya kurang lebih 1.500 orang, dan mereka tidak ada yang S1, S2, S3, semuanya profesor. Dan lembaga Rand Corporation ini sangat terkait dengan lembaga-lembaga intelijen Amerika, yaitu CIA, FBI, bahkan mereka paling banyak yang dijadikan bahan risetnya adalah dunia Islam, termasuk Indonesia. Dan tokoh yang digerakkan ke Indonesia yaitu Profesor Sharon Pinner. Dia membangun yaitu sebuah proyek besar, Building Modern Muslim Network. Jadi membangun jaringan Islam berat, lebih khusus di Indonesia. Rekomendasi berupa pemetaan kawan dan lawan. Jadi Profesor Sharon Pinner ini memetakan kondisi umat Islam di Indonesia itu dibagi jadi 4.
fundamentalis, yaitu umat Islam yang komitmen pada Al-Quran dan Hadis, kemudian tradisionalis, modernis, dan sekuler. Dari 4 pemetaan itu akhirnya Red Corporation melakukan strategi adu domba, lebih khusus di Indonesia, adu domba. Dan ini benar-benar strategi adu domba ini saat ini sudah diterapkan di Indonesia. Jadi Indonesia saat ini benar-benar menghadapi ancaman algoritma adu domba skopnya nasional. Jadi setelah fikrah pemikiran umat Islam telah dijajah, sebuah bangsa bisa ditaklukkan tanpa senjata. Itulah bisa disebut dengan ghazwul fikri, invasi pemikiran. Dan ini lebih 1000 kali lebih berbahaya daripada serangan militer. Karena yang dihantam itu adalah fikrah pemikiran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali kepada nas, sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazalna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Selamanya kata Allah, orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam. Hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Sampai umat Islam ini murtad dari agamanya, seandainya mereka sanggup. Sampai seperti ini Allah gambarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini bukan soal pendidikan, ini tentang kontrol narasi, intervensi kurikulum, pembentukan cara berpikir generasi Gen Z, supaya mereka dengan jargonnya dibungkus dengan jargon melawan anti-Semitisme, anti-Semit, yaitu anti-Yahudi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berjalan di Indonesia itu diawali dengan pembentukan Islam Nusantara. Islam Nusantara ini yang lagi ngetren di Indonesia. Ciri Islam Nusantara itu yang pertama, dia punya keyakinan semua agama sama. Yang kedua, bahkan ada fikih Islam Nusantara, ada fikihnya. Yang paling kontroversial, yang paling itu yaitu mereka meyakini semua agama sama. Yang kedua, mereka menerima pernikahan lintas agama. Dan yang ketiga, mereka menerima atau mendukung kearifan budaya lokal. Dan ini semarak di seluruh Indonesia, termasuk di Malang Raya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah Islam Nusantara berhasil dikembangkan di Indonesia, mereka akan membentuk umat Islam, yaitu Islam modern. Ini yang dimotori oleh Profesor Sandbin dari Red Corporation, yaitu Building Modern Muslim Network, membangun jaringan Islam modern. Jadi ciri Islam modern yang diinginkan oleh elit global, terutama umat Islam di Indonesia ini, yang pertama menolak tatbik syariah, menolak penegakan syariat Islam. Ini sekarang sudah mulai banyak umat Islam, orang Islam, tapi anti syariat. Ini sudah mulai banyak di Indonesia. Kemudian yang kedua, meninggalkan keinginan menggantikan konstitusi dengan hukum Islam. Artinya seorang Muslim anti terhadap hukum Islam. Ini benar-benar yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Yang ketiga, menolak hukum murtad.
Contoh, Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2005 mengeluarkan fatwa sekularisme, pluralisme, liberalisme itu haram hukumnya bagi umat Islam. Jadi kalau ada seorang Muslim menerima keyakinan semua agama sama, itu jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat itu masuk nawaqidul Islam, batal keislamannya, gugur syahadat, gugur iman. Nah, inilah yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Umat Islam menolak hukum murtad, dan ini benar-benar yang diinginkan oleh mereka. Yang keempat, menolak supremasi Islam atas agama lain. Contoh, ketika kita punya keyakinan sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 11, ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahi Islam. Agama yang sah, agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti ini, seperti yang termaktub dalam surah Al-Imran ayat 19, itu masuk kategori Islam fundamentalis, Islam garis keras. Yang diinginkan oleh elit global agar umat Islam menolak supremasi Islam atas agama lain. Kemudian yang kelima, Islam moderat menghilangkan larangan nikah beda agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1, kalau ada seorang muslim menikah dengan orang kafir itu hukumnya haram. Akan tapi ciri Islam moderat yang dibangun oleh lembaga reformasi di Indonesia ini itu akan menghilangkan larangan nikah beda agama. Jadi inilah yang sering disebut dengan moderasi beragama. Ini sudah semarak di Indonesia, moderasi beragama, yaitu Islam moderat. Jadi pergerakannya itu harus kan? Jadi mereka dengan kekuatan dana yang besar, mereka ingin merubah Islam yang benar-benar yang diinginkan oleh mereka, yaitu Islam moderat. Jadi tadi ciri-cirinya. Jadi ini moderasi beragama itu merupakan proses sekularisasi pemikiran. Jadi otak kita yang tadinya hanif, bersih, mau dibikin seperti ini, berwarna. Jadi itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini tantangan. The contemporary change of Islamic thoughts. Jadi ini ancaman pemikiran Islam ke depan. Jadi orang-orang kafir benar-benar ingin membentuk umat Islam di Indonesia ini, yaitu religious relativism. Artinya umat Islam ini akan dibuat oleh elit global, yaitu keberagamaan yang relatif, sehingga tidak ada kepastian hukum di dalam Islam. Bagaimana strateginya? Inilah yang disebarkan di Indonesia sekarang. Sekularisme hampir 10 tahun pada masa pemerintahan Mulyono ini digerakkan dan sukses, sehingga pada saat pemerintahan Mulyono, sentimen yang dimunculkan oleh Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila mengatakan agama musuh terbesar Pancasila. Artinya agama musuh negara. Itu berhasil selama 10 tahun. Mulai tahun 2014 sampai Oktober 2024. Dan itu sudah pernah saya sampaikan. Mulai dari tata sosialnya, budayanya, pendidikannya, politiknya, ekonominya, dan keberagamaannya.
Umat Islam tidak sadar, umat Islam tidak menyadari. Kemudian liberalisme, umat Islam dipaksa untuk memahami Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi memahami Islam menurut akal, ro'im. Kemudian pluralisme, keyakinan yang menganggap semua agama sama. Yang ketiga, feminisme, terutama muslimah, kaum wanita muslimah digerakkan di tengah-tengah muslimah, yaitu gerakan feminisme. Jadi gerakan feminisme ini melawan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Allah sudah memberikan arahan pada kaum muslimah. Apa? Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kaum wanita banyak-banyak di rumah. Sementara feminisme, orang-orang kafir meminta agar muslimah lebih banyak di luar rumah. Inilah 4 tantangan yang sampai sekarang ini menjadi tantangan umat Islam. Artinya kalau disimpulkan, mereka ingin merusak Islam dari dalam. Mereka ingin merusak Islam dari dalam. Ini yang dilakukan oleh lembaga Rand Corporation. Nah, Rand Corporation ini punya lembaga tanfidh, artinya pelaksana, yaitu The Asia Foundation dan Quad Foundation. Bahkan ketika saya buka webnya, ada 30 ormas Islam di Indonesia, lengkap dengan nama ormasnya, tokohnya, alamatnya, berapa US dollar yang dia terima. Jadi 30 ormas Islam ini dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itulah yang terjadi. Jadi bisa kita simpulkan, lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan karena kuatnya golongan kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia itu karena banyaknya golongan munafik. Ini. Jadi 30 ormas Islam ini dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam, merusak Islam dari dalam. Promotornya siapa? Dr. Abraham Kiai. Kemudian di dunia internasional dimotori oleh Profesor John Hick. Indonesia itu dimotori oleh ada namanya Profesor Dr. Nurholis Masih. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah pemikiran Profesor Dr. Nurholis Masih. Jadi pembaharuan harus dimulai dengan 2 tindakan yang satu sama lainnya adalah berhubungan, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional. Artinya kita disuruh melepaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan mencari nilai-nilai yang berorientasi pada masa depan. Untuk itu diperlukan satu proses yang untuk mudahnya kita gunakan liberalisasi. Artinya memahami Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi memahami Islam sesuai dengan rohyu, akal, pendapat. Nah, di Indonesia ini hasil siapa promotor pemikiran gagasan Islam liberal di Indonesia? Itu ditulis oleh Greg Berter, PhD, peneliti dari Australia, yaitu Profesor Dr. Nurholis Masih, Dr. Johan Effendi, Ahmad Wahid, dan Gus Dur. Makanya Gus Dur dinobatkan menjadi bapak pluralisme agama. Benar? Bapak pluralisme agama, yaitu keyakinan semua agama sama. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ternyata program liberalisasi Islam ini digerakkan di Indonesia itu sejak tahun 1970-an. 1970. Sebagaimana laporan tahunan
DS Foundation yang dilaporkan oleh Victor Mercetti, salah satu deputi CIA Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat. Jadi DS Foundation ini bosnya proyek liberalisme di Indonesia. Alamatnya di Jalan Aditya Warman nomor 40 Jakarta Selatan. Ini sudah bergerak untuk melakukan liberalisasi. Dalam waktu yang singkat muncul 50 tokoh liberal di Indonesia. Otomatis masing-masing tokoh liberal itu kan punya mahasiswa-mahasiswi. Jadi dalam waktu singkat 50 tokoh liberal muncul dengan proyek liberalisasi Islam. Nah, itu siapa yang merubah dosen-dosen agama di Indonesia, terutama di kampus-kampus UI? Ternyata dia itu adalah Profesor Nasir Hamid Abu Zaid. Jadi tokoh liberal yang mendapatnya syarat ekstrim ini diputuskan oleh Mahkamah Mesir, dia murtad. Kemudian dia melakukan diri di Leiden University, Belanda. Dan di sana disupport oleh negara-negara Eropa. Pada masa Menteri Agama Pak Munawir Zazali, itu dosen agama seluruh Indonesia ditransfer bukan di Mekah, Madinah, Ummul Qura, Al-Azhar, tapi ditransfer di Leiden, Belanda. Bertemulah dengan Profesor Nasir Hamid Abu Zaid. Otomatis ada kenapa ditransfer di Leiden, Belanda? Fasilitasnya luar biasa, gratis, program S3, ya kan? Gratis, dapat uang saku. Tapi pemikiran-pemikiran dosen-dosen agama se-Indonesia ini ketika ditransfer ke Leiden, Belanda, itu apakah bahasa malam? Pertama di brainwash, dicuci otaknya. Habis itu kalau bahasa malam itu mencrek. Apa mencrek? Rusak pemikiran. Contohnya, setelah lulus dari Leiden, Belanda, Leiden University Belanda, itu mereka kembali. Contoh, ada dosen yang lulus dari Leiden, Belanda, kemudian kembali lagi ke kampusnya di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Dia memberikan mata kuliah di Fakultas Usuluddin. Dia katakan Al-Quran Mumtad Taqafi, produk budaya, boleh diinjak-injak. Seperti itu lulusan dari Leiden University Belanda. Jadi ternyata bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Belanda masih belum ridho terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi dia ingin intervensi lagi. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sampai ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Amin Abdul Malik. Jadi liberalisasi syariat dilakukan dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad yang menekankan aspek kontekstual historis sejarah, sehingga hukum Islam menjadi relatif dan tidak ada kepastian hukum Islam. Itulah gerakan liberalisasi Islam yang sekarang semarak di Indonesia. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi liberalisasi Islam, jadi meliberalkan Islam itu yang sudah qat'i, yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu dibongkar, yang istilahnya dekonstruksi. Jadi akidah yang ini sudah ketetapan Allah dan Rasulnya, ini dibongkar. Jadi ketika kita mempunyai keyakinan inna dina indallahi Islam, mereka mengatakan itu adalah keyakinan eksklusif. Akhirnya dia munculkan keyakinan baru supaya inklusif, yaitu pluralisme agama. Jadi dekonstruksi Islam itu sebagai agama final dan benar itu akhirnya dibongkar oleh mereka. Kemudian konsep wahidah dan tafsir ini dibongkar.
bahkan kesakralan Al-Quran benar-benar dibongkar oleh mereka, dikonstruksi, termasuk syariat, perombakan syariat Islam, legitimasi kerusakan akhlak, nilai dan hukum Barat. Ini mereka masukkan ke Indonesia. Bahkan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Profesor Nasir Hamid Abu Zaid, dia memasukkan tafsir hermeneutik. Jadi tafsir-tafsir yang itu sudah jadi rujukan dunia Islam, seperti tafsir Ibnu Hisham, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya kan? Dan tafsir-tafsir Al-Mawardi, dan semuanya itu diganti dengan tafsir hermeneutik. Tafsir hermeneutik ini tafsirnya orang Kristiani untuk menafsirkan Bible. Nah sekarang umat Islam dipaksa untuk mengikuti orang-orang kafir ketika menafsirkan Al-Quran pakai tafsir hermeneutik. Dan ini sekarang menjadi mata kuliah wajib di kampus-kampus IAIN seluruh Indonesia. Jadi apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW 1447 tahun yang lalu sudah terjadi. Kalau Rasulullah SAW, la tattabi'ana sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta la takhruju radabin. Tapi tunggu kunna ya Rasulullah al-yahud wa nasara qala qala. Rasulullah menegaskan, sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hatta la takhruju radabin. Sampai Rasulullah memberikan bahasa kinayah, dokpin. Dokpin itu kalau di Timur Tengah itu seperti binatang biawak yang dia punya lubang di pasir. Jadi sampai Rasulullah memberikan bahasa perumpamaan, sampai orang lain masuk lubang biawak, kamu ikut. Makanya sahabat tanya, "Qul ya Rasulullah, al-yahud wa nasara?" Apakah yang kau maksudkan itu perilaku budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah memberikan jawaban faham, siapa lagi kalau bukan mereka? Makanya Rasulullah memberikan arahan kepada umatnya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir, maka dia termasuk golongan kafir. Sampai seperti itu Rasulullah menegaskan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menafsirkan hadis ini, artinya apa? Tasabbuh bil kufar, niru-niru adat istiadat orang kafir, itu dilarang secara global dalam agama kita. Tapi begitu kita potret kondisi umat Islam kekinian yang ada, itu tidak hanya tasabbuh bil kufar, tapi sudah masuk pada sudah sampai pada tataran yang tinggi, ittiba'ul kufar, mengikuti orang-orang kafir. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ketika gerakan liberalisasi Islam ini semarak di Indonesia, sehingga sekarang di Indonesia banyak pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Contoh, Al-Quran adalah rekayasa politik Khalifah Utsman bin Affan. Sampai seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada sahabat-sahabat Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Seluruh fasir sepakat. Siapa yang dimaksud kuntum khayra ummah? Itu yang semua pemfasir sepakat. Itu adalah ujian Allah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Nah ini sekarang ini dengan gerakan liberalisasi Islam, dia mengatakan Al-Quran adalah rekayasa politik Khalifah Utsman bin Affan. Padahal itu istihad, ya kan? Pada saat Khalifah Utsman bin Affan, beliau menugaskan
Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah, untuk mendakwahkan Islam di Turkmenistan. Jadi Turkmenistan itu dulu sebuah negara, tapi sekarang Turkmenistan itu dicaplok oleh Cina saat mau Sedong berkuasa. Sehingga akhirnya sekarang Turkmenistan yang dulu menjadi sebuah negara Muslim itu berubah jadi Xinjiang, yang sering disebut dengan Uighur, Muslim Uighur. Itu di Cina, Xinjiang. Jadi dulu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diutus untuk mendakwahkan Islam di Turkmenistan, di sana sudah banyak pabrik-pabrik kertas. Sehingga akhirnya Khalifah Utsman bin Affan melakukan istihad, kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Jadi akhirnya Al-Quran yang dulu dipakai pelepah, kurma, kulit, ya kan, akhirnya dibukukan jadi 7 mushaf, ya kan, termasuk yang sampai ke Indonesia. Itulah asbabul wurudnya, asal usulnya. Jadi bukan Al-Quran, bukan rekayasa politik Utsman, bukan. Kemudian muncul lagi dari kalangan liberal di Indonesia, Al-Quran bukan lafzan wa makna dari Allah, tapi kata-kata Muhammad. Ini orang-orang liberal di Indonesia yang sudah mencek, artinya pemikirannya sudah rusak. Padahal Al-Quran itu kalam Allah, Al-Quran itu firman Allah, tapi dia katakan itu kata-kata Muhammad. Inilah berhasilnya orang-orang kafir merubah pemikiran fikrah umat Islam. Kemudian Al-Quran bukan kitab suci. Nah ini juga muncul di Indonesia oleh kalangan liberal. Kemudian Al-Quran adalah muqaddasah kofi, produk budaya Arab yang boleh diinjak-injak. Kemudian Al-Quran masih meninggalkan sejumlah masalah mendasar. Oleh karena itu dibuatlah Al-Quran edisi kritis. Inilah kesombongan pemikiran orang-orang liberal di Indonesia yang berhasil dicetak oleh orang-orang kafir. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Land Corporation lewat The Nation Foundation dan The Ford Foundation berhasil menghancurkan pusat-pusat pembiakan Islam, yaitu IAIN. Contoh, Muhammad Khalidul Adib Ahmad, dia Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, semester 8. Dia buat jurnal ilmiah Al-Quran Perangkat Bangsa Quraisy. Baru semester 8 dia sudah melecehkan Al-Quran. Baru semester 8. Ada lagi Fakultas Syariah semester 4, Teddy Khaliluddin. Ya. Dia katakan pembukuan Al-Quran oleh Khalifah Utsman bin Affan fakta kecelakaan sejarah. Ini baru semester 4 saja sudah melecehkan sahabat Rasulullah. Ya. Padahal Rasulullah ingatkan, kalau ada seorang Muslim melecehkan sahabat Rasulullah, itu kalau dia punya emas segunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya 1000 meter, panjangnya 7 kilo. Kalau dia punya emas segunung Uhud, untuk menebus dosanya ketika melecehkan sahabat Rasulullah, tidak akan terbalas, artinya tidak akan terbayar dosanya. Sampai seperti itu Rasulullah mengingatkan. Bahkan Rasulullah memberikan ujian kepada sahabatnya. Kalau Rasulullah SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu adalah pada masa sahabat. Kemudian sesudah
sesudahnya tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'ut tabi'in. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi semester 4 Fakultas Syariah jurusan Hukum Perdata Islam, yaitu Iman Fadilah Al-Barbasi RH. Jadi generasi pasca Muhammad itu tidak kreatif. Ini jurnal ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa semester 4. Jadi benar-benar ya Allah, gerakan liberal di Indonesia ini luar biasa. Jadi lembaga Reformation, the Examination, the Foundation luar biasa. Dengan biaya jutaan US dollar, umat Islam terutama dari kalangan mahasiswa disimpangkan dari pemikiran Islam yang hanif. Kemudian ini yang paling berbahaya lagi, ini S1-nya di IAIN, S2-nya di Universitas Kristen Setiawaka Salatiga. Dia katakan kesucian palsu sebuah kitab. Artinya dia katakan Al-Quran adalah kitab palsu. Jadi kalau kita dulu pernah dengar Sumanto itu jagal manusia. Nah ini ada Sumanto Al-Qutubi, jagal Al-Quran. Jadi seperti ini, jagal Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah gerakan-gerakan mereka, terutama yang ingin merusak pemikiran-pemikiran lewat bosan fikri, pemikiran invasi pemikiran. Makanya invasi pemikiran atau bosan fikri itu 1000 kali lebih berbahaya dari perang militer. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang di Indonesia ada fenomena apa? Ketaatan kepada orang-orang kafir. Jadi tidak hanya tasabuh bil kufar, tapi taat terhadap orang-orang kafir. Contoh, yang pertama, mengadopsi sistem politik, hukum, dan undang-undang kafir untuk menggantikan syariat Allah yang suci, serta mencemooh setiap muslim yang menegakkan syariat Allah. Ini sekarang muncul di Indonesia. Yang kedua, mendukung orang-orang kafir dalam propaganda sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan LGBT. Kemudian yang ketiga, menanamkan keraguan terhadap sunnah Rasulullah SAW dan mendiskreditkan sunnah serta para ulama ahli sunnah dengan stigma radikal atau garis keras. Contoh, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, fenomena ketaatan pada orang-orang kafir ini, terutama dalam aspek politik, hukum, dan undang-undang kafir. Ada penasihat Presiden Amerika namanya Profesor Francis Fukuyama. Dia tulis buku The End of History and Blasphemy. Jadi Profesor Dr. Francis Fukuyama ini penasihat Presiden Amerika Serikat. Dia mengkonstruksikan tentang sejarah yang cirinya adalah manusia yang berkembang dan berbagai lini kehidupan akan berhenti. Ini teori akhir sejarah. Sejarah akan berhenti pada prototipe di barat dan seluruh dunia harus mengikuti nilai-nilai prototipe barat. Artinya Francis Fukuyama menolak agama, artinya menolak Islam. Dia memandang bahwa sekularisme merupakan jalan untuk bebas dari agama dan belenggu-belenggunya. Dan ini diterapkan pada masa pemerintahan Jokowi mulai tahun 2014 sampai Oktober 2024, selama 10 tahun. Yaitu gerakan sekularisme. Bahkan Profesor Dr.
Francis Fukuyama mengakui bahwa manusia peradaban barat adalah manusia terakhir, karena peradaban barat adalah peradaban terakhir. Ini. Jadi Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, setelah peradaban barat berakhir, perkembangan sejarah pun berhenti karena perkembangan ideologi umat manusia sudah sampai pada puncaknya. Demokrasi liberal barat sebagai bentuk akhir pemerintahan yang telah merata di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi teori Profesor Francis Fukuyama ini, penasihat Presiden Amerika, mencerminkan kesombongan dan arogansi. Artinya apa? Ketakutan terhadap penyebaran Islam itu dibalik teori ini nampak jelas. Padahal Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, kita sudah diingatkan oleh Allah, kita dikasih bocoran oleh Allah dalam surah As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu petunjuk Al-Quran Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama itu, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Artinya apa? Allah sudah kasih bocoran kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Masa depan itu ada di tangan Islam. Gitu. Artinya Allah sudah kasih kabar Islam akan kembali memimpin dunia. Tapi Profesor Francis Fukuyama, penasihat Presiden Amerika Serikat ini, dia tolak. Dia tolak. Berarti dia ini seorang kafir yang kafir. Seorang kafir yang kafir. Padahal apa? Banyak pakar-pakar sejarah yang mengatakan Islam akan kembali memimpin dunia. Itu sudah, bahkan lembaga riset The Pew Forum on Religion and Public Life menurunkan hasil risetnya, diprediksi tahun 2072 Islam akan menjadi agama terbesar seluruh dunia. Itu sudah diakui oleh lembaga riset The Pew Forum on Religion and Public Life yang pusatnya di Amerika Serikat. Jadi orang kafir itu percaya bahwa Islam akan kembali menjadi akan mendominasi seluruh dunia. Sementara Profesor Dr. Francis Fukuyama, penasihat Presiden Amerika Serikat ini menolaknya. Makanya Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Presiden Prabowo memberikan statement. Kita akan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Artinya kalau bahasa nasionalnya Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Tapi kalau bagi umat Islam, kita akan kembali kepada Piagam Jakarta. Nah itu. Bahkan Pak Prabowo sudah pernah menyampaikan di depan ketua-ketua parpol untuk jabatan gubernur, bupati, wali kota sudah tidak lagi pakai pemilu. Sudah tidak lagi model-model pilkada atau pilgub, nggak ada. Jadi semua kembalikan lagi pada surah, musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi insya Allah kembali lagi. Ini yang akan diperjuangkan oleh Presiden Prabowo. Jadi Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, ternyata demokrasi liberal ini mudaratnya lebih besar. Indonesia semakin hancur dengan demokrasi liberal. Jadi Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya, ya kan? Mudah-mudahan Allah mudahkan Indonesia akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang diyakini oleh umat Islam, yaitu Piagam Jakarta. Oleh karena itu, Buya Hamka, Allah yarham, Bapak Muhammad Nasir, Allah yarham, memberikan wasiat. Kalau umat Islam sudah kembali lagi ke Piagam Jakarta atau Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, itu pijakan umat Islam untuk tetap hidup syariah, menegakkan syariat Islam, supaya cita-cita The Founding Father, pendiri negara Indonesia ini benar-benar tercapai, yaitu ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun, thayyibatun, warahmatun. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Sekian, karena waktu sudah bisa, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.